warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kalian bertemu dengan Ibu Nisa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks persuasi. Coba, ada yang sudah tahu apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, dan membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang akan kita pelajari tentang teks persuasi kali ini adalah selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri dari teks persuasi? Yang pertama, paragraf harus disertai alasan yang kuat, berupa fakta dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah ditentukan. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, haruslah, tanamkanlah, ajaklah yang dimaksudkan untuk memengaruhi pembaca. Yang keempat, menghindari konflik. Teks persuasi harus berisikan informasi berupa ajakan pada suatu hal dan bukan berupa konflik permasalahan. Untuk jenis-jenis dari teks persuasi ada 4. 1. Politik, 2. Pendidikan, 3. Periklanan, 4. Propaganda. 1. Politik digunakan KPU untuk mengajak masyarakat mengikuti pemilu. Contohnya, ayo ke TPS, wujudkan pilkada jujur, pilkada bermartabat. 2. Pendidikan digunakan Diknas untuk menghimbau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Contohnya, yuk bersama-sama tanamkan gerakan literasi pendidikan. 3. Pengiklanan digunakan suatu perusahaan untuk mengajak masyarakatnya menggunakan produk perusahaan tersebut. Contohnya, belilah produk ini, dijamin rumah Anda akan bebas dari serangga. 4. Propaganda digunakan satu pihak untuk menyangkal satu tuduhan yang tidak pasti. Contohnya, seharusnya tidak boleh menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Itu sama seperti fitnah. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks persuasi. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam struktur teks persuasi? Yuk kita lihat. Yang pertama, tesis. Tesis berupa gagasan umum penulis dari topik yang akan disajikan. Yang kedua, argumen. Argumen memuat alasan berupa bukti yang kuat untuk mendukung tesis. Yang ketiga, rekomendasi. Rekomendasi merupakan bagian penutup dari teks persuasi. Bagian ini berupa anjuran, saran, dan larangan. Sama halnya seperti teks-teks yang lainnya, teks persuasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Nah, kira-kira apa aja sih? Yuk kita cek. 1. Kata kerja yang menyatakan penjelas. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian penyampaian tesis. Contohnya adalah merupakan, ialah, adalah. 2. Konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelas. Kaidah ini sering digunakan pada bagian tesis. Contohnya adalah agar, supaya, untuk. 3. Konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Digunakan pada bagian argumen. Contohnya adalah sebab, karena, sehingga, akibatnya. 4. Kata ajakan. Digunakan pada bagian rekomendasi. Contohnya adalah ayo, marilah, ajaklah. Berikut ini adalah contoh dari teks persuasi. Paragraf pertama merupakan bagian dari tesis. Hal tersebut ditunjukkan pada kalimat pertama berupa gagasan umum dari penulis. Paragraf kedua menunjukkan bagian dari argumen, sebab pada paragraf ini ditunjukkan argumen-argumen pribadi penulis. Terakhir, paragraf ketiga.
paragraf ini merupakan bagian dari rekomendasi. Sebab pada paragraf ini terdapat banyak kata bujukan. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.